jaminannya gak bang? Astaga. Jadi saya itu berasal dari Kalimantan Timur sebenarnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ane di podcast Suara Muda. Ya, lebih tepatnya anak muda ngobrol santai, tapi tetap mau nilai. Ya, di podcast pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial guys. Tak santri keren yang datang jauh-jauh dari Malaysia. Wah, keren banget ini santri guys. Mempunyai pendirian yang sangat bagus dan mungkin bisa jadi orang yang berani di masa mudanya guys untuk mengembangkan negaranya guys. Mungkin ya, jadi ini guys, tamu ini tuh dia tuh jago banget pidato guys. Suaranya lantang, udah kayak mungkin presiden zaman dulu guys, yang kalau ngomong itu tegas dan berani gitu guys. Terus juga dia tuh baru kemarin banget guys lomba tenis meja terus menang. Wah, ini santri multi talent. Terus juga waktu itu pas ada acara di pondok lomba voli, astagfirullahaladzim, ini emang udah jadi panutan banget kayaknya guys ya. Jadi mungkin dia jadi bagian olahraga. Oh salah guys, dia ini menjadi ketua Badan Keamanan OSHA. Allahu Akbar guys. Ya emang dari cara dia memilih untuk pondok di sini tuh dari negara jauh ya, memang udah kelihatan berkepemimpinan yang keren ya guys ya. Tanpa berpanjang kata, mana kita sambut Muhammad Al-Naim Kurniawan. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Ya guys, ini tuh kalian kalau bisa lihat sendiri ya, memang udah gayanya sangat tegas. Sebelum itu abang nih coba cerita sedikit dong, asal mula abang itu di mana, terus gimana abang bisa milih mondok di sini. Ada ini enggak, mungkin diskusi sama orang tua sebelum akhirnya mondok di sini? Jadi saya itu berasal dari Kalimantan Timur sebenarnya. Oh, jadi abang ini bukan asli Malaysia? Ayah dari Kalimantan Timur, tapi nikah sama ibu saya yang ada di Malaysia. Oh, iya. Jadi saya lahir di Malaysia, di namanya tuh Beluran, sedangkan Sabah, Malaysia. Udah Malaysia banget nih ya. Lanjut. Tadi apa? Asal mula terus gimana bisa milih pondok ini? Diskusi sama orang tua itu gimana? Jadi gini, saya ini suka mencari pengalaman yang baru. Waktu saya kelas 9, ditawarin sama kepala sekolah, mau tidak ke Jawa Barat? Saya bilang, wah bagus nih, ada pengalaman baru. Jadi saya coba, dan alhamdulillah dilulusin di sini. Pertama orang tua tidak setuju, tapi karena tekad saya yang bulat, mau ke sini, orang tua saya setuju. Ya, percakapan antara ibu dan anak yang khawatir anaknya pergi jauh ya. Wah, Masya Allah banget ya guys ya. Mungkin abang itu pernah kayak ngalamin namanya perjalanan tuh khawatir gak sama orang tua bang? Wah pasti. Ya. Berpisah sama orang tua itu terasa sakit sih, karena tidak dapat bersama mereka. Allahu Akbar. Kalau jadi aneh jadi Bang Naim ya guys ya, mungkin sebenarnya aneh tuh rada takut juga sih, kan aneh tuh dari Jakarta ya, terus ke Jawa Barat ya, jadi kayak awal-awal tuh kayak masih takut gitu, ntar gimana gitu, takut hilang di kota orang. Wah, ternyata nih ada orang lebih berani daripada saya. Memang bermental kepemimpinan yang berani gitu. Lanjut bang, ngomong-ngomong tentang
tentang OSAK bang. Abang kan katanya ketua ibadah dan keamanan nih. Pasti abang itu harus belajar banget nih. Terus banyak kayak kesulitan orang yang susah diatur, nakal, terus membantah peraturan yang abang miliki gitu. Terus gimana caranya itu bang? Menurut abang tuh gimana kalau gitu? Setiap orang itu bisa berubah sebenarnya. Ya, ya, Tapi tergantung pada diri kita, bagaimana cara kita mengubah orang itu. ya. Jadi niat gitu ya bang. Iya, niat. Oh, niat untuk merubah diri itu gimana? Jadi jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya sulit apa tidak, kadang sulit, kadang tidak. Jadi kita hanya membiasakan diri. Ya betul sih guys. Soalnya saya juga kan berusaha menjadi. Saya juga sebenarnya ketua guys. Asik ketua. Ketua ibadah dan keamanan OSAK. Tapi saya bagian SMP ya. Saya tuh masih kadang suka bingung gitu memanage gimana caranya untuk mengatur keadaan gimana gitu. Bisa minum kayak Ya silakan bang, boleh minum. Ini maaf ya, ini kemarin kebanyakan kebanyakan makan es krim nih. Wah, ini juga kameramen pada makan es krim ya, bikin ngiler banyak dah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, abang ini kan masuk pesantren ya. Abang berarti udah bertekad kuat, saya berani untuk tinggal di pesantren. Terus kalau pas pertama kali nih, first time masuk pesantren, abang tuh kayak adaptasi gitu ngeliat, wah kelilingnya kayak gini, atau abang langsung biasa aja enjoy gitu gimana bang? jadi pertama masuk nih ya, masuk, wah, serasa diri ini akan mau berubah. Bagus ya itu emang sudah sepatutnya Ya, benar. kalau orang datang jauh-jauh tuh ya bayangin beda negara biayanya ya gak mungkin cuma 500.000 guys. Jadi emang harus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya di pondok ya benar kan? Benar. Jadi terus juga demi membanggakan orang tua, pulang-pulang anaknya sudah menjadi ustadz, ya bisa jadi sama di Kuala Lumpur guys. Masya Allah. Astagfirullah. Emang gini guys, kalau merantau tuh emang kita nggak boleh menyanyiakan gitu usaha yang orang tua berikan ya bang. Benar. Jadi kita harus maksimal melakukan perjuangan orang tua kita untuk membiayai kita sekolah gitu guys. Iya benar. Terus juga kalau abang nih dulu pernah hafalan gak sih bang di Malaysia tuh SMP atau SD? Belum pernah, baru pertama kali di SMA. Ini first time di SMA. Terus abang ini udah berapa juz? Waduh, kalau ditanya sebenarnya masih sedikit sih. Iya, tawadu guys, tawadu. Masih sedikit. Terus kan first time ngapal nih. Kalau saya nih first time ngapal pasti kayak apa namanya susah gitu membaca Al-Quran yang lancar. Kalau abang tuh first time ngapal tuh caranya gimana bang? Pusing sih sebenarnya. Pusing gitu kan? Iya pusing. Ya pasti namanya juga dari SD 6 tahun udah ngapal, SMP 3 tahun, 9 tahun udah ngapal, baru first time langsung suruh ngapal. Langsung mungkin saya perkirakan nih abang mungkin udah 5 juz 10 juz. Tapi lebih banyak usaha sih. Iya, bertekad ya bang. Iya bertekad. Ya mungkin pertama susah, tapi lama-lama gampang sih. Iya. Ya namanya apa tuh hadisnya? Apa? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin man nawa. Jadi pekerjaan itu sesuai tergantung pada niatnya. Niatnya kita baik untuk menghafal Al-Quran ya bang. Jadi qadarullah Allah mengabulkan apa yang Bang Naim ini niatkan gitu untuk berhafal Al-Quran ya.
Terus saya denger nih, abang tuh kemarin tuh baru menang tenis meja gitu ya kan, bener kan? Benar. Wah, menang tenis meja guys, takbir. Ngomong menang tenis meja tuh juara kaum ya pasti ada namanya perlombaan gitu. Betul ya, abang nih juara berapa bang? Saya kemarin cuma juara 3. Alhamdulillah. Juara 3. Masih juara 3. Jadi itu first time lomba pak? Mau Sebenarnya udah ini yang ketiga kalinya sebenarnya lomba. Oh, atlet emang kalau ya atlet mah juara 3 gitu ya. Masih dibilang oke lah. Oke. Setidaknya dapat juara gitu. Benar. Benar kan? Terus ngomong-ngomong tenis meja itu emang eskul apa latihan sendiri main gitu? Kalau saya kemarin di SMP itu karena minat sendiri. Tapi diajar juga sama sekolah, dibagi fasilitasi. Jadi kita minat dikasih fasilitasi kan, alhamdulillah lancar. Oh iya. Kalau dulu kan itu minat tenis meja tuh dari kapan? Dari saya kelas 8. Kelas 8. Iya. Itu ceritanya gimana tuh bang? Kayak kan kalau saya ini kan anak futsal nih. Terus juga nemu futsal itu pas saya kelas 6 SD. Nah itu baru ada di SD saya tuh eskul futsal. Nah saya langsung join. Terus kalau abang tuh gimana? Kalau saya tuh tertarik sama kakak kelas. Oh. Karena kakak kelasnya saya lihat jago ya, bisa spin, wah kadang freestyle. Freestyle emang. Tertarik gitu. Oh kayak wah ini harus dicoba. Jadi coba, alhamdulillah jadi luar biasa. Oh ya. Jadi emang harus mencoba gitu. Iya benar. Terus kalau kan abang nih ketua guys, ketua ibadah osak keamanan. Coba ceritain bang, kenapa abang memilih untuk jadi ketua ibadah osak dan keamanan, padahal abang kan pendatang baru gitu dari Malaysia gitu. Gimana bang, kok bisa jadi? Sebenarnya itu pertama kali saya ingin menjadi ketos di sini. Tapi karena tidak berkesempatan ya. Iya. Jadi mencoba sesuatu yang lebih sulit juga. Itu divisi ibadah dan keamanan. Karena saya tahu divisi di ibadah dan keamanan ini paling banyak susah. kerjanya, banyak kerjanya di pesantren ya. Iya. Organisasi lah ya. Dia mengaitkan di seluruh divisi-divisi. Iya. Sama kayak ketos lah. Oh iya. Terus pas ketos itu pemilu gitu, pasti ada yang namanya tuh apa sih kalau pemilu guys? Yang dukung itu, supporter ya, iya. Tim sukses. Nah itu ada jaminannya gak bang? Astaga. Kan biasa ya kan namanya tim sukses pasti. Astagfirullahaladzim, maaf ya jadi bahas politik ini nggak apa-apa kan, namanya ingin berusaha menjadi ketua yang benar-benar ketua gitu, ketua dari semua organisasi. Itu gimana bang cara abang meyakinkan tim ses abang tuh biar ya dukung saya bakal merubah pondok ini, terus gimana bang? Kalau mencari tim seks ya adalah sedikit jaminan. Tapi tidak menawarkan lebih awal. Saya tawarin, mau nggak jadi tim seks saya? Saya nggak bilang, nanti saya kasih segini. Ya. Nanti setelah itu baru saya kasih mereka. Ini bonus. Itu kira bonus lah. Tapi saya nggak bilang dari awal. Iyalah, biar penipuan kan gimana kan? Benar. Cuman pilih dengar dari omongan doang, nggak ada buktinya kan, buat apa guys? Ya. Minum dulu silakan bang. Oh iya siap. Ini sama guys, kita habis. Ini Aklis water ya? Aklis water ini. Ini tuh buatan Aklis full Aklis. No, nggak ada apa namanya? Kalau ini campur tangan. Jadi ini pure dari produksi Aklis ya. Ini dia salah satu, kalau saya mau lomba, saya minum ini dulu. Ya, ini guys. Ini memang
penyemangat Iya. hidup Bukan, gitu. ini membuat kita terasa Segar, lebih segar, gitu, lebih iya. semangat, betul. Lebih segar. Iya nih guys, tuh kalau ini Aklis Water, nah kalau ini dulu tuh namanya Kangen Water karena ini tuh setara dengan air zam-zam guys. pH-nya tuh kalau ini tuh berapa ya? 100 Surah 65 berapa? 70, 80, 7. 88. Ya nggak apa-apa guys. Yang penting ini bisa menyehatkan tubuh kita dari ya mungkin sel-sel mati ya silahkan Ayo, dicoba. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nih dari netizen Wis, buat Bang Naim. buat apa siap, siap. nih? Apa sih hobi Bang Naim dari kecil? Terus ceritain dong pengalaman-pengalaman unik selama di pondok. Oh, is. Coba. Hobi ya? Kalau ditanya hobi, sebenarnya pertama tuh hobi saya bukan volley. Apa itu? Hobi saya pertama tuh futsal. Saya jagoan di kampung itu. Oh, is. Ya, kalau di film tuh bola kampung nih, tapi Malaysia ini. lanjut. Iya, pertama tuh saya suka futsal ya. Saya sering main bersama teman-teman. Kadang lawan di kampung sebelah. Kalau saya itu nama kampung saya Kampung Bayo. Wis. Lawan kampung sebelah namanya Kampung Ulu. Itu rival saya. Oh, mungkin jagoan kampung nih, tim abang nih paling jago ya. Wah, siap dong. Oh. Paling jago tim kami. Tapi pernah nggak ada kayak orang yang coba nyaingin tim bola abang? Aduh, gimana ya? Kadang kalah juga sih. Nah, ya namanya ini guys. Ya adu, namanya ngadu. lomba. Iya, ngadu. Pasti ada kalah dan menang. Oh iya. Itu bolanya tuh apa emang namanya zaman dulu kan biasa di sawah gitu tuh mainnya. Itu abang tuh main di mana? Kalau saya nih ya dulu tuh rumah saya itu di dekat gang, itu ada lapangan sedikit ya bisa lah main bola plastik. Kalau abang tuh gimana? Sama, di sana juga ada kayak lapangan kecil lah. Oh, Karena iya. situ menjadi tempat turnamen buat kampung-kampung Wah, itu di Malaysia itu. di Malaysia, di kampung saya. Oh, berarti abang pas di Malaysia nih udah pernah ke Kalimantan belum? Sebenarnya belum. Saya hidup selama 13 tahun di Malaysia, baru sekarang SMA-nya di Jawa Barat. Wah, 13 tahun Iya. di Malaysia itu ya mungkin sudah mendalami peran Upin Ipin berbahasa yang apa sih Melayu apa sih? Melayu ya kan? Kenapa nih? Nah, kalau di Betawi itu iye itu bukan iya, kalau Upin Ipin iya kan ya? Iya, iya. Kayak kenapa nih iya gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih bang. Tadi pengalaman unik ya? Oh iya pengalaman unik. unik. Kalau ditanya pengalaman unik di pesantren, sebenarnya banyak ya. Karena di pesantren tuh kita sering melakukan hal-hal yang tidak dilakukan di luar. Iya. Ya namanya kan pesantren kan Tapi bukan hal negatif Iya, ya, hal pasti positif. Iya, pasti positif. Namanya juga Iya. pondok suci. Iya, gitu. benar. Kalau dalam bahasa ini. Ya mungkin mantap banget nih Bang Naim Iya. untuk sharing-sharingnya. Makasih banget ya Bang. Iya, siap. Udah buat kasih mungkin ada kata-kata buat netizen Bang. Kata-kata apa dulu nih? Kata-kata malam ini ya mungkin. Oh biasanya kan kata-kata hari ini itu nih karena malam hari mungkin kata-kata malam ini. Oke. Kata-kata ya. Iya. Saya itu sering tanamin mindset Boy Hamka. Boy Hamka mengatakan seperti ini. Jangan takut mencoba. Ya, jangan takut gagal. Karena orang yang gagal berarti orang yang pernah mencoba. Dan orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Jadi kita harus berani mencoba. Walaupun gagal itu nggak apa-apa. Karena itu bisa menjadi pelajaran hingga kita bisa menjadi yang lebih baik di depannya. Oh takbir, Allah Akbar. Kata-kata closing ini memang sudah terlihat kepemimpinan guys ya.
Ya, terima kasih untuk Bang Naim Sama. udah sharing di Suara Muda hari ini. Ya, jangan lupa ya guys ya, kalau kalian haus untuk menjaga tubuh bisa minum Kangen Water dan Aklis Water nih guys. Jangan lupa dibawa di kantong, enak di perut, ngilangin kering di tenggorokan ya. Mungkin keputusan dari saya, jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe, ya kan? Jangan lupa subscribe, itu subscribe itu paling penting. Dan juga kalau mau ikut keseruan-keseruan podcast kita, mungkin bareng tamu-tamu yang lebih keren, tapi ini sudah Masya Allah, tabarakallah ya guys ya. Ya jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kita juga ya guys ya. Saya mungkin Arya Dejati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.